berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita, dan mudah-mudahan bangunnya kita dari tidur itu membuat kita semakin banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa terbangun kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Ada orang yang tidur di malam hari tapi dia tidak bangun lagi. Ada pula orang yang begitu susah untuk tidur, belok kiri, belok kanan, tidak tidur-tidur. Maka tidurnya kita itu sesungguhnya adalah atas kehendak Allah, sebagaimana bangunnya kita adalah atas kehendak Allah. Maka jadikanlah bangunnya kita dari tidur itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh berjamaah kita tunaikan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ibadah subuh itu ibadah yang spesial, ibadah yang dipuji secara langsung oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, bahkan ibadah yang dipersaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau, mudah-mudahan kita semakin taat dan istiqamah berada di atas sunnahnya. Itulah cara untuk mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Mahsyar. Syafaat itu adalah sebuah pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah SAW atas izin Allah, hanya atas izin Allah. Tidak ada orang yang akan bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak rasul dan nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang insya Allah nanti diberikan izin untuk memberikan syafaat itu. Ketika mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh bilang, jangan saya tidak pantas memberikan syafaat itu. Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, jangan minta itu kepada saya tidak pantas untuk memberikan syafaat itu, karena dulu di dunia, ketika hidup di dunia dan selama hidup di dunia itu, saya pernah terpaksa berbohong 3 kali. Jadi seumur-umurnya Nabi Ibrahim terpaksa berbohong. Terpaksa berbohong berarti bukan sengaja. Atas dasar itu dia merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Coba minta kepada Nabi yang lain, terus sampai pada akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah insyaallah yang akan memberikan syafaat itu. Ikhwati fillah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Untuk tausiah kita pada pagi hari ini, saya ingin berbagi dengan kita bersama terkait dengan beberapa faidah Ramadan, fawaid Ramadaniyah, yang mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi ilmu dan menambah semangat kita dalam melaksanakan Ramadan. Faidah yang pertama, kita coba dalami makna sebuah hadis yang sering diulang-ulang, khususnya yang berkaitan dengan Ramadan. Apa hadis yang sering diulang-ulang itu? Adalah sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Rabb-Nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbi. Jadi ciri-ciri dari hadis qudsi itu, Rasul mengatakan qala Rabbi, Rabb saya berkata.
Tapi itu bukan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim, Nabi hanya menerima apa adanya dari Jibril, lafzan wa ma'nan, baik lafaznya maupun maknanya. Kalau hadis qudsi itu tidak sama. Maknanya yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau yang meriwayatkannya. Apa bedanya? Bedanya tentu saja banyak. Hadis qudsi walaupun itu datang dari Allah, riwayatnya Nabi yang menyampaikan, tetapi tidak boleh dibawa dalam bacaan salat. Sementara Al-Quranul Karim itu yang dibaca di dalam salat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Al-Quranul Karim membacanya itu diberikan pahala setiap huruf. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf saja dari Quran yang kita baca itu mendapatkan 10 kebaikan. Tapi hadis qudsi itu tidak seperti itu. Jadi ada banyak perbedaan. Al-Quranul Karim tidak boleh secara sengaja untuk beribadah membacanya oleh perempuan yang dalam keadaan haid. Sengaja untuk berta'abbud dengan membaca Al-Quran. Walaupun ada perbedaan pandangan di situ. Sementara untuk hadis qudsi itu dibolehkan. Jadi ada banyak perbedaan. Penggalan dari hadis qudsi yang saya maksud itu adalah as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kan hadis itu kan kullu amali bani adam lahu illa as-saum. Semua amal anak Adam itu adalah untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li. Jadi apa makna as-siyamu li wa ana ajzi bi? Ini faedah pertama yang ingin saya sampaikan. Ketika dikatakan bahwa as-siyamu li, puasa itu hanya untuk saya, diberikan penjelasan oleh para ulama tentang makna hadis itu. Bukankah sholat juga karena Allah? Bukankah nanti kita mengerjakan ibadah-ibadah karena Allah? Karena kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, berarti karena Allah, untuk Allah. Tapi kenapa di hadis itu dikatakan as-siyamu li, hanya untuk saya? Jadi maknanya adalah annas-siyama la yu'badu fihi siwallah. Ibadah puasa itu, ketika kita mengerjakan ibadah puasa itu la yu'badu fihi siwallah, tidak ada yang kita sembah, tidak ada tujuan kita untuk siapa ibadah itu kecuali hanya untuk Allah. Dan itu berbeda nanti dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh, ibadah sholat umpamanya. Sholat itu kan ada rukunya, ada sujudnya. Inti dari sholat itu ada pada ruku dan sujud. Tapi mungkinkah orang melakukan ruku dan sujud untuk selain Allah? Bisa. Ruku dan sujud untuk selain Allah itu adalah syirik sebenarnya. Dan banyak yang melakukan. Sujud umpamanya. Berapa banyak orang sujud-sujud ke kuburan? Dia tidak sedang menyembah Allah, tapi dia sedang menyembah kuburan itu. Maka jadilah ia sebuah kesyirikan kalau seandainya kita sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sujudnya, sholatnya tadi bisa dilakukan untuk selain Allah. Haji umpamanya,
Mungkinkah ibadah haji itu dilakukan untuk selain Allah? Bisa. Apa contohnya? Umpamanya salah satu dari rangkaian ibadah haji yang bahkan itu adalah menjadi rukun dari ibadah haji itu sendiri, itu adalah tawaf. Tawaf itu menjadi rukun dalam ibadah haji. Ada namanya tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Sekarang pertanyaannya, adakah orang tawaf untuk selain Allah? Jawabannya ada. Berapa banyak kesalahan-kesalahan syirik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mereka tawaf di kuburan-kuburan para walinya. Mereka tawaf di kuburan-kuburan kiai yang mereka anggap keramat, dijadikan itu sebagai sebuah ibadah. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah dan oleh sebagian orang-orang Sufi. Itu kuburan Husain itu, bagi orang Syiah, mengunjungi kuburan Husain 1 kali saja itu bisa sama dengan haji dan umrah. Yang kalau mereka sudah sampai ke kuburannya Husain itu, macam-macam kesyirikan yang mereka lakukan. Ya Husain, ya Husain, yang dipanggil adalah Husainnya. Madad, madad ya Husain, tolong kami wahai Husain, tolong kami wahai Husain. Ini syirik apa tidak ini? Syirik. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga kadang yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Sufi. Karena Sufi sama Syiah itu imbang-imbang itu. Kata orang sekarang 11-12. Ketika mereka mengagung-agungkan kuburan Husain, yang sebelah sini mengagung-agungkan pula kuburan-kuburan orang-orang mereka anggap keramat. Mereka tawaf di kuburannya sambil meminta-minta, ya Badawi, ya Badawi. Dan itu syirik. Berarti ibadah tawaf yang biasa dikerjakan pada ibadah haji, yang seharusnya untuk Allah, bisa dikerjakan untuk selain Allah. Dan itu tidak ada pada puasa. Kalau ibadah puasa, sebuah ibadah yang dikerjakan murni hanya untuk Allah dan tidak ada untuk selain Allah. Tidak ada yang kita sembah dalam puasa kita kecuali hanya Allah saja. Beda sama yang tadi. Tawaf untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, ruku untuk selain Allah. Dulu raja-raja dahulu itu disembah dengan cara ruku kepada raja itu. Jadi kalau mau menghadap ke dia harus dengan cara menunduk. Bahkan kembali dari tempatnya itu aja itu tidak boleh berdiri membalik belakang punggung itu. Tapi tetap harus dengan sambil jongkok, sambil mundur. Karena dia anggap itu tidak sopan. Makanya ruku dan sujud itu sesungguhnya adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, maka tidak boleh kita ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan as-siyamul li, puasa itu hanya untuk saya, itulah artinya bahwa ibadah puasa kita tidak ada yang kita sembah saat kita berpuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita berpuasa yang kita sembah ketika itu selain daripada Allah. Itu makna dari kata as-siyamu li. Lalu apa pula makna wa ana ajzi bihi? Dan hanya saya yang memberikan balasan. Bukankah ibadah lain juga Allah yang memberikan balasan? Bukankah kalau seandainya kita sholat, Allah yang memberikan balasan sholat kita? Kalau seandainya kita bersedekah, berinfak, Allah yang memberikan balasan. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah yang memberikan balasan.
Tapi pada hadis tadi dikatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu murni mutlak untuk saya, hanya saya yang disembah dan saya yang menentukan balasannya. Maknanya adalah bahwa ibadah puasa itu, pahala dari ibadah puasa itu di luar daripada kelipatan pahala ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya satu nanti dikalikan menjadi 10. Kalau untuk berinfak, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kalau nanti ibaratnya menanam 1 biji nanti tumbuh menjadi 7, yang 7 ini berkembang bisa menjadi 700. Itu kelipatan-kelipatan untuk pahala-pahala ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau membaca Al-Quran seperti yang tadi kita sampaikan, 1 huruf saja bisa mendapatkan 10. Itu kelipatan-kelipatan untuk ibadah-ibadah selain puasa. Sedangkan untuk puasa sendiri, wa ana ajzi bihi, hanya saya yang menentukan. Dan itu artinya adalah kelipatan itu tidak berlaku untuk puasa. 1:10 tidak berlaku. Bahkan menjadi 700 juga tidak berlaku. Untuk puasa murni Allah yang menentukan berapa besaran pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Itu tanpa batas. Maka ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabirun. Di antara mufassir menafsirkan ayat itu, as-sabirun itu dengan as-saimun. Di antara tafsir kata as-sabirun itu adalah as-saimun, orang yang berpuasa. Kenapa sabirun itu dimaknai dengan orang yang berpuasa? Karena puasa itu sendiri adalah sabar. Maka syahrul Ramadan itu juga disebut dengan syahrus sabr. Bulan puasa itu juga disebut dengan bulan sabar. Bulan membangun kesabaran. Benar-benar kita diuji kesabaran kita oleh Allah. Karena ketika kita sendiri dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ada makanan, ada minuman, sendiri kita di situ, tapi kita tetap tidak mau memakan dan meminumnya, kesabaran kita benar-benar diuji. Dan di ayat tadi dikatakan ajrahum bighairi hisab, mereka diberikan pahala tanpa batas. Oleh karena itu, wa ana ajzi bihi, hanya saya yang menentukan berapakah yang paling pantas dia untuk diberikan pahalanya. Apakah banyak sekali, atau mungkin Allah tak berikan pahala apa-apa? Karena murni Allah yang menentukan. Kok bisa tidak diberi pahala apa-apa? Ada Nabi bilang seperti itu. Apa kata Rasul? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan haus. Hanya lapar dan haus itulah yang dia dapatkan, sementara pahala tidak. Ada pula orang yang berpuasa tapi Allah berikan maksimal pahalanya karena memang dia memanfaatkan seluruh waktunya untuk mengambil semua peluang-peluang keampunan, peluang-peluang keberkahan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah yang pertama tentang makna hadis as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Yang kedua, Ramadan ini membuat kita menjadi berbeda. Ketundukan kita kepada perintah Allah dalam Ramadan itu membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berbeda dengan kaum-kaum yang sebelumnya seperti al-Yahud wan Nasara. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kata asyam yang ada pada ayat ini bersifat umum. Bukan hanya untuk Ramadan saja. Karena tidak dikatakan di situ kutiba alaikum siyamu Ramadan. Anda kutiba alaikumus siyam. Maka kewajiban puasa yang ada pada umat Nabi Muhammad itu disebut juga sebagai kewajiban yang bersifat tadriji. Tadriji itu berangsur-angsur. Karena sebelum Ramadan sudah ada puasa lain yang menjadi sebuah keharusan. Apa itu? Saumu Asyura. Puasa Asyura. Dulu sebelum ada Ramadan itu menjadi satu keharusan. Tapi dengan turunnya ayat yang mengharuskan untuk berpuasa dan Nabi menetapkan itu sebagai puasa Ramadan, kewajiban Ramadan kan turun pada tahun kedua. Puasa Ramadan itu. Nah, ketika turun ayat itu maka dinasahlah kewajiban puasa yang sebelumnya. Ketika datang perintah berpuasa itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketundukan mereka untuk berpuasa. Tidak banyak tanya. Oh ya Rasulullah, kenapa kita harus sebulan tidak boleh makan, tidak boleh minum? Tidak ada. Semua mereka menunjukkan ketundukannya. Dan ini yang membuat berbeda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain seperti al-Yahud, umat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menyebutkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan, mereka jadi bertanya-tanya. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Kenapa Allah perintahkan itu? Itu Nabi Musa diberikan wahyu seperti itu untuk mencari tahu siapa pembunuh orang yang sudah meninggal ini. Jadi sembelih sapi itu, nanti ekornya dipukulkan kepada orang itu. Tapi pertama kali Nabi Musa menyampaikan itu, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apakah mereka langsung menerimanya? Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu ingin mempermainkan kami? Masa sapi pula yang mau disembelih, ini udah mati, ini sapi pula mau dimatikan lagi? Ini tapi ada orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendapatkan sesuatu dari nabinya sendiri, mereka tidak bisa langsung percaya. Ini main-main namanya ini katanya. Seolah-olah tidak ada hubungan, padahal yang memerintahkan adalah Allah. Jadi mereka itu cenderung memainkan akalnya. Apa pula hubungannya sapi sama yang ini? Coba kalau tunjukkan saja ketundukan. Tunjukkan saja. Buktikan kalau kita tunduk. Jangan dimainkan akal kita untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hari ini banyak orang yang memainkan akalnya untuk mengukur kebenaran yang datang dari Allah, bahkan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya bisa-bisa ditolak karena seolah-olah tidak sejalan dengan akalnya, berarti pengikut sama dengan tabiat yang ada pada orang-orang Yahudi itu. Tidak langsung diterimanya. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang perintah puasa, ya puasa, tidak makan, tidak minum. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Bisa menunjukkan ketundukan itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Iman. Oleh karena itulah yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Imannya itu yang dikedepankan. Dan ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang siap memberikan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa makan setiap hari, sekarang tidak boleh makan. Biasa pagi-pagi sarapan, sekarang tidak boleh. Sebenarnya bukan tidak boleh, merubah jadwal makan sebenarnya. Puasa ini bukan tidak boleh makan, tapi dirubah sedikit jadwal makan itu, di cancel. Yang biasanya pagi pindah ke jam 4 sebelum subuh. Yang biasanya siang dibawa ke sore maghrib. Itu saja. Dan itu semua adalah ujian. Bagaimana kita yang punya iman ini harus tunduk kepada ketentuan Allah. Karena ada nanti di antara hari-hari di mana kita tidak boleh berpuasa, jangan puasa. Ada di antara hari-hari kita di mana kita terlarang puasa. Kalau puasa juga berdosa. Apa contohnya? Hari raya. Hari raya. Ada pula nanti di antara hari-hari di mana kita wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa, berdosa. Jadi ada saat di mana kita haram berpuasa, ada saat di mana kita wajib berpuasa, ada saat di mana kita diberikan pilihan mau puasa, mau ndak. Apa ketentuan ini untuk apa sebenarnya ini? Itu untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Dan ibadah Ramadan bulan yang istimewa yang dipisahkan oleh terlarangnya puasa sebelum dan sesudah. Jadi murni Ramadan ini terpisah dengan bulan yang sebelumnya, dengan dilarangnya puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Apa sehari sesudah Ramadan? Syawal. 1 Syawal kita dilarang puasa. Apa sehari sebelumnya? Yaumus Syak. Yaumus Syak itu kan hari di mana kita terlarang untuk berpuasa. La tuqaddimu Ramadhana bi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan itu. Jadi dilarang untuk mendahului agar bulan Ramadan ini menjadi murninya nanti sebulan penuh di mana kita menunjukkan ketundukan kita dalam berpuasa. Dan kalaulah berhasil Ramadan mendidik ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, selamat kita dunia akhirat. Tunduk itu, saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana orang bisa tunduk kepada aturan dunia. Aturan dunia. Contoh, ada contoh yang biasa saya angkat untuk memahamkan kita dengan makna al-ubudiyah. Kalau kita lewat di Baterai P atau di Batalion 132, itu di gerbangnya nanti kita akan temukan satu kotak. Di dalamnya ada seorang tentara yang berdiri tegak sambil memegang senjata. Kalau kita lewat pagi di situ jam 8, jam 9, kita saksikan dia tegak berdiri sambil pegang senjata, mata melotot ke depan, tidak bergerak. Pulang kita nanti jam 11, jam 12 lewat di situ masih saja seperti itu. Itu kenapa bisa seperti itu? Pernah enggak dia curi-curi waktu? Umpamanya kan enggak ada orang nih, enggak ada siapa-siapa. Duduklah sebentar katanya. Pernah enggak? Yang tentara yang tegak yang menjaga di gerbang tadi itu. Enggak. Kenapa enggak? Karena memang itu tugas untuk dia di hari itu. Sampai selesai. Itu namanya tunduk. Enggak ada dia cari-cari celah, cari-cari waktu tuh. Kok bisa dia memberikan ketundukannya seperti itu? Itu yang harus dia taati, komandannya. Kalau dia tidak taat seperti itu, dia bisa bermasalah.
Kalau untuk aturan manusia seperti itu bisa diberikan ketundukan, bukankah seharusnya kita memberikan ketundukan kita kepada Allah? Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya, karena hukum itu hanya ada dua. Pertama dari sisi perintah, kedua dari sisi larangan. Dua itu aja hukum itu. Yang perintah untuk dilaksanakan, yang larangan untuk ditinggalkan. Semua itu sesungguhnya adalah ujian bagi keimanan, ujian bagi ketundukan kita kepada aturan Allah. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ibadah puasa ini sesungguhnya adalah ibadah yang untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika ditentukan waktu berbuka itu umpamanya jam 6.25, ditandai nanti dengan suara azan. Ada ndak orang yang memulainya 6.23, 6.22 sudah memulai berbuka? Ada ndak? Ndak ada. Padahal kan bedanya cuma 2 menit, 1 menit. Tapi kita tidak berani untuk memulai berbuka karena belum waktunya. Ini ketundukan yang luar biasa. Ketika ditetapkan batas sahur itu adalah masuknya waktu subuh. Ada enggak orang ketika sudah masuk waktu subuh dia masih sahur? Enggak. Bahkan dijaga itu. Detik-detik menjelang masuk azan itu, menjelang dengar suara azan itu, jangan ada lagi yang untuk dimakan atau untuk diminum. Ini sesungguhnya adalah gambaran dari ketaatan kita. Kalau sebulan Ramadan ini berhasil mendidik ketaatan kita seperti itu, setelah Ramadan kita akan mudah untuk mentaati Allah. Dalam Ramadan ini kan yang dilarang kan yang halal, bukan yang haram. Kalau yang haram tidak pun Ramadan haram juga dia. Tidak pun masuk Ramadan, yang haram itu tetap haram. Sekarang masuklah Ramadan, yang halal diharamkan. Ini air halal air itu, tapi haram saat berpuasa. Bisa kita tinggalkan itu. Kalau seandainya kita berhasil meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, bisa kita tinggalkan. Tidakkah lebih pantas kita harus berhasil untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Maka bukti dari kesuksesan Ramadan kita setelah Ramadan itu adalah ketika kita berhasil meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Karena dalam Ramadan yang halal dilarang oleh Allah saat berpuasa, kita berhasil untuk meninggalkan. Masa yang haram tidak berhasil untuk ditinggalkan? Inilah yang akan dicapai oleh ibadah Ramadan. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya ingin kita punya waktu untuk bertanya jawab, untuk berdiskusi. Cukup 2 faedah itu saya kira yang akan kita dapatkan dari ibadah Ramadan, dan ternyata hanya Allah yang membalas dan hanya Allah yang kita sembah pada saat kita berpuasa. Cukup 2 faedah, dan sisa waktu akan kita isi dengan bertanya jawab. Seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Nah, tafadhal. Ya, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan Ustaz mengenai niat puasa. Apakah boleh kita berniat puasa di awal Ramadan saja? Untuk selanjutnya enggak berniat lagi gitu, Ustaz. Makasih. Iya. Apakah boleh kita meniatkan Ramadan di awal saja? Kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul mengatakan dalam persoalan niat untuk berpuasa,
La siyama liman lam yubayyit siyama minal lail. Tidaklah puasa seseorang itu dianggap sah kecuali kalau dia meniatkannya di malam hari. Oleh karena itu para ulama membahas ini secara fikihnya, bahwa niat Ramadan, niat puasa secara umum, ini hadis tadi bicara tentang puasa secara umum, tidak sah puasa kalau seandainya tidak meniatkannya pada malam Ramadan, pada malam harinya, afwan. Secara hukumnya niat itu ada di malam hari. Kalau umpamanya ada orang yang mau puasa nazar, tiba-tiba dia meniatkan puasa nazarnya di pagi hari, tidak bisa. Jam 7 pagi mau puasa, melaksanakan puasa nazar, maka tidak bisa. Atau dia punya hutang puasa karena dulu dia haid lalu punya hutang puasa, karena kebetulan hari ini nampaknya tidak ada yang mau dimakan, udahlah kalau gitu saya ganti hutang saja, tidak bisa. Karena ada di antara detik-detik waktunya di mana niatnya bukan untuk berpuasa. Satu-satunya yang dibolehkan niat di pagi hari itu adalah untuk puasa sunnah, yang tidak ada hubungannya dengan embel-embel yang lain, nazarkah, hutangkah, qadha puasakah. Puasa sunnah itu saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari di pagi hari masuk ke rumah, tanya Aisyah, adakah sesuatu yang bisa saya jadikan sarapan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang bisa kita jadikan sarapan. Kata Rasul apa? Izan ana shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Maka Nabi mempuasakan harinya dikarenakan oleh tidak ada tadi yang bisa untuk dijadikan sarapan. Itu untuk puasa sunnah. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan dibolehkan untuk meniatkannya di awal Ramadan, seperti yang dikatakan oleh dalam kajian fikih imam-imam mazhab itu juga dibahas, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, boleh untuk meniatkannya di awal untuk sebulan penuh, karena Ramadan ini kan satu paket istilahnya, bukan hari yang terpisah. Niatkan di awal, lalu nanti tinggal lagi mengulang niat dalam setiap malam. Seandainya dia tertidur jam 10 malam tidur, dia tidak terbangun kecuali pagi, orang sudah sholat subuh baru dia bangun, apakah dia tidak berpuasa di hari itu karena tidak ada niat? Dia wajib berpuasa hari itu karena dia sudah meniatkannya di awal Ramadan untuk sebulan penuh. Dan satu hal yang perlu dipahami juga, bahwa jangan mempersulit diri dalam persoalan niat. Jangan mempersulit diri kita, karena ada sebagian orang yang niat itu katanya kalau belum terucap lagi kata nawaitu itu belum lagi niat namanya. Asal belum terucap nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, kalau belum terucap itu kayaknya belum berniat, itu salah. Sekarang kalau kita bangun untuk sahur, kenapa kita sahur? Karena kita besok mau, itu sudah bagian dari niat. Bagian dari niat itu. Karena dia bangun untuk sahur, besok mau berpuasa. Itu saja sesungguhnya sudah menjadi bagian dari niat. Nah, oleh karena itu tidak mesti mempersulit diri. Dalam Ramadan ini niatkanlah dari awal untuk puasa sebulan penuh, nanti tinggal lagi kita bangun setiap malam untuk sahur. Seandainya nanti tidak terbangun pun, insya Allah kita tetap wajib untuk berpuasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Silakan kalau ada. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz ada menyampaikan kalau perintah wajib berpuasa Ramadan itu
pada tahun 2 Hijriah kalau nggak salah. Dan Ana pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW berserta sahabat itu berperang Badar pada tahun 2 Hijriah dengan berpuasa. Apakah mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyariatkan puasa tahun kedua itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban berarti sebelum masuknya bulan Ramadan. Sementara perang Badar itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Berarti terjadi setelah adanya pensyariatan ibadah puasa. Jadi tidak ada sesuatu yang bertentangan di situ. Ada banyak catatan sejarah penaklukan atau kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Nabi pada saat di bulan Ramadan itu, termasuk diantaranya Fathu Makkah, dan ada banyak peperangan yang terjadi dalam bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang tetap berpuasa, ada yang sebagiannya berpuasa, sebagian tidak, ada yang Nabi sendiri yang memerintahkan karena kita akan menghadapi sesuatu yang berat, perjalanan kita masih jauh, maka berbuka, kata Rasul. Tidak ada yang mau berbuka karena Rasul sendiri belum berbuka. Nabi heran, ini suruh buka kok tidak mau nih katanya. Akhirnya Nabi sendiri mengambil airnya lalu diperlihatkan kepada para sahabat kalau Nabi itu membukakan puasanya. Ketika itu barulah mereka mau berbuka. Dan Nabi mengatakan kalau ada juga yang tidak berbuka, kata Rasul, ulaikal usa, mereka itu durhaka. Apa pelajaran yang bisa diambil dari apa yang kita ceritakan tadi? Berarti ibadah puasa tidak menghalangi mereka untuk mengerjakan hal-hal berat. Ibadah puasa bukanlah ibadah di mana kita harus bermalas-malasan. Ibadah puasa bukanlah ibadah di mana kita harus lebih banyak tidur. Mereka disuruh berbuka aja nggak mau, coba. Padahal mereka akan berperang. Ketika Nabi sendiri yang menunjukkan dirinya membukakan puasanya di hari itu, barulah sahabat yang lain ikut untuk berbuka. Jadi betul pada tahun kedua, dan itu tepatnya adalah di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Masih ada, silakan. Tafadhal. Apakah ayat-ayat Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan semua? Apakah ayat-ayat Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan semua? Tentu tidak. Ketika dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, itu bukanlah artinya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran turunnya dalam bulan Ramadan, turunnya kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang dimaksud adalah yang pertama, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang 5 ayat yang pertama itu turunnya di bulan Ramadan. Tapi belum ada puasa waktu itu kan, karena ini adalah awal dari pengangkatan Rasul menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang kedua, yang dimaksud dengan turunnya tadi itu adalah turunnya dari Allahul Mahfuz ke langit dunia untuk kemudian nanti turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu sesuai dengan momen dan kejadian-kejadian yang memerlukan keputusan hukum. Nah, itulah yang dimaksud dengan malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti semua ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Nah, ada pada berbagai bulan-bulan yang lain. Sesuai dengan momen-momen di mana diperlukan kepastian hukum
dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan akhir dari bulan Ramadan ini adalah agar kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada enggak hubungan tujuan itu dengan malam Lailatul Qadar itu? Satu, kemudian ada enggak indikasinya kalau memang setelah kita selesai Ramadan berpuasa, apa kira-kira indikator bahwa kita diampuni dosa-dosanya begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Lailatul Qadar dengan keampunan itu sangat erat sekali. Bahkan ada hadis yang khusus bicara tentang itu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan, penuh harap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini hubungan. Jadi man sama Ramadhana, man qama Ramadhana. Man qama Ramadhana ini untuk sebulan penuh. Tapi ada yang khususnya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan itu salah satu dari bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Allah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang pendosa semua. Kita ini pendosa semua, tidak ada yang tidak. Dosa kita antara dua saja, banyak atau banyak sekali. Tidak ada yang sedikit dosanya. Tapi Allah berikan peluang agar dosa-dosa itu bisa terampuni. Salah satu dari peluang itu adalah Ramadan, yang di dalamnya ada satu malam di mana khairun min alfi syahrin, lebih baik dari seribu bulan. Nah, oleh karena itu wajarlah disebut Ramadan itu sebagai syahrul ghufran, syahrul ghufran, syahrul maghfirah, bulan keampunan, bulan di mana kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dibebaskan dari neraka Allah. Apa kira-kira indikatornya orang-orang yang sukses melaksanakan puasa sebulan penuh? Ya seperti yang kita katakan tadi, salah satu dari tujuan puasa adalah tahqiqil ubudiyah. Tahqiq al-ubudiyah, untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Ramadan ini bulan di mana kita mudah sekali untuk tunduk. Orang pergi ke masjid semuanya kita pergi juga. Seandainya ada orang yang dalam Ramadan semua orang ke masjid, dia tidak juga, berarti di luar Ramadan barangkali akan lebih sulit lagi. Karena ketika suasana itu suasana ibadah, tapi dia tidak juga mau. Berarti apa yang mau diharapkan nanti di luar Ramadan? Ketika dalam Ramadan orang semua baca Quran, dia tidak juga. Berarti suasana itu tidak berpengaruh pada dia. Kalau seperti itu, khawatir nanti di luar Ramadan akan lebih sulit lagi. Maka indikatornya adalah ketika sudah di luar Ramadan masih nampak enggak semangatnya. Dulu dalam Ramadan subuh masjid terus dia. Sekarang habis Ramadan enggak ada subuh masjid lagi. Mana ketaatan sebulan penuh yang kemarin itu? Yang perlu dicamkan adalah Tuhannya Syawal itu Tuhannya Ramadan juga. Kita bukan menyembah Allah karena Ramadan, tapi kita menyembah Allah karena Allahnya itu. 11 bulan berikutnya siapa Rabbnya? Allah juga Rabbnya. Rabb kita dalam Ramadan itu juga Rabb kita di bulan Syawal. Kenapa kita bisa taat di bulan Ramadan tapi tidak taat di luar Ramadan? Oleh karena itu diharapkan sebulan penuh ini benar-benar waktu yang harus mampu membangun ketaatan yang nanti terbukti setelah kita melaksanakan
setelah selesai Ramadan dibuktikan nanti dengan 11 bulan berikutnya. Itu salah satu di antaranya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang jadi pertanyaan Ana Ustadz, dalam kita menjalankan ibadah puasa, untuk berbuka puasa itu sebaiknya kita menunggu azan atau dengan kita melihat waktu imsakiyah misalnya sudah masuk, waktu berbuka sudah masuk, kita boleh berbuka atau menunggu azan sebaiknya. Itu Ustadz, terima kasih. Iya, secara hukum asalnya yang menandai waktu berbuka itu adalah suara azan. Dulu kan tidak ada waktu-waktu jam apa kan. Zuhur kapan itu zuhur? Kalau setelah zawal, bayangan benda itu punya bayangan yang sama dengan, kan ada itu kan. Tidak ada bilang 12 sekian. Hukum asalnya suara azan. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan membuat orang bisa mendeteksi perjalanan matahari. Karena kalau untuk ibadah-ibadah itu perjalanan matahari yang dilihat. Tapi kalau untuk masuknya puasa itu perjalanan bulan. Sekarang buka, masuk waktu maghrib, ditandailah dengan jam. Umpamanya jam 6:30, 6:27. Seharusnya sejalan antara jam dengan azan. Seharusnya. Sehingga ketika pas di waktunya, kita sekaligus juga mendengarkan suara azan. Maka jadilah kita berbuka. Cuma kadang-kadang muazin diselesaikan dulu punya dia sama dia kan. Ada capek dia makan, ini baru azan. Ngapain nunggu dia udah makan dari tadi kok. Nah, karena itu cukup ambil kurma satu lalu minum azan setelah itu. Berikan hak kepada orang lain semuanya. Tidak mesti dia selesaikan dulu satu piring baru nanti azan. Kalau ada yang muazin seperti itu jangan tunggu. Buat apa nunggu dia? Nah, tetapi tunggu, ini sudah waktunya. Mudah-mudahan sekian detik lagi akan dengar suara azan. Nah, berbukalah seiring dengan itu, biar itu membuat kita juga menjadi yakin, tidak bertanya-tanya. Ini kalau enggak nanti pas mulai, rupanya jamnya yang salah. Kan ada kadang jam lebih cepat dia kan, ada jam yang kemarin jam segini tapi kok lebih cepat 5 menit gitu kan. Bisa-bisa itu yang salah. Nah, perlu ada kehati-hatian juga dalam persoalan ini. Karena kalau kita tersalah nanti bisa-bisa membuat masalah pula pada puasa yang kita laksanakan. Jadi tinggal dikombinasikan saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan fawaid Ramadaniyah yang kita sampaikan tadi bisa kita pahami, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semangat untuk mengisi waktu-waktu kita di hari-hari Ramadan, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.